Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ditya Pratama dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0544097001. Jadi tema yang akan saya bawakan kali ini adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada proses lahir Pancasila, BPPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Jadi agendanya di sini ada yang namanya latar belakang kemerdekaan, lahir BPPKI, sidang BPPKI, dan rumusan Pancasila, penetapan Pancasila oleh PPKI, serta nilai dan pelajaran untuk generasi muda. Latar belakang 350 tahun penjajahan Belanda atas Nusantara. Pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda menduduki Indonesia. Kemudian pada tahun 1944, Jepang mulai berjanji kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun 1945, terjadilah momen kritis, di mana kemerdekaan harus segera dipersiapkan. BPPKI, lahirnya sidang bersejarah, dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Beranggotakan 62 orang dan 7 orang tambahan dari Jepang. Diketuai oleh Bapak Dr. Rajiman Widioningrat. Sidang pertama dan ada juga sidang kedua. 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila. Yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca sama dengan 5, sila sama dengan asas ataupun dasar. Berikut isinya dari Bung Karno. Dan kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 tercetuslah Piagam Jakarta yang berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang akan diganti pada Pancasila yang sudah direvisi. Di sini ada PPKI 18 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mulai dibacakan dan pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan sidang pertama dan mengesahkan UUD 1945. Perubahan penting yang saya bilang tadi alias yang direvisi adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menggantikan teks Piagam Jakarta. Pancasila resmi mulai terdiri dari 5 sila menjadi dasar negara yang sah dan berlaku hingga saat ini. Nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, mengakui Tuhan dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menghargai HAM dan martabat manusia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu. Yang keempat, musyawarah mufakat dan demokrasi. Yang kelima, ada pemerataan dan kesejahteraan bersama. Pelajaran untuk generasi muda adalah persatuan di atas perbedaan. Musyawarah bukan mayoritas, nilai spiritual yang inklusif, dan tanggung jawab sosial. Yang artinya persatuan di atas perbedaan adalah para pendiri bangsa berasal dari berbagai suku, agama, dan latar belakang yang berbeda, namun tetap satu demi Indonesia. Musyawarah bukan mayoritas, yang artinya sila pertama diubah setelah musyawarah, bukan karena dipaksakan. Dan generasi muda harus mencontoh hal itu. Nilai spiritual yang inklusif, ketuhanan yang Maha Esa itu mencakup semua agama, dan mengajarkan kita untuk toleransi dimanapun kita berada. Tanggung jawab sosial, keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah, tapi generasi muda bisa berperan lewat aktivisme, kolaborasi, dan kepedulian nyata. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.